Lapisan ozon adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan keberadaan molekul-molekul ozon di stratosfer. Lapisan tersebut membungkus bola dunia dan bertindak sebagai filter bagi masuknya radiasi ultraviolet matahari UVB. Bahan-bahan kimia buatan manusia telah merusak lapisan ozon di stratosfer. Lapisan ozon sangat vital bagi kehidupan yang ada di permukaan bumi. Lapisan ozon bertindak sebagai filter dan mencegah masuknya radiasi ultraviolet matahari UVB yang berbahaya supaya tidak sampai ke permukaan bumi. Penipisan lapisan ozon menimbulkan banyak ancaman terhadap kesehatan manusia dan kehidupan di bumi. Semakin menipisnya lapisan ozon stratosfer akan mengakibatkan bahaya akibat radiasi ultraviolet yang mencapai permukaan bumi. Radiasi ultraviolet menimbulkan dampak pada manusia, hewan, tanaman, dan bahan-bahan bangunan. Dampak ini akan semakin buruk bila lapisan ozon menjadi tipis. Permukaan bumi akan lebih terbuka terhadap radiasi UVB yang mempunyai gelombang pendek sehingga akan merusak kehidupan. Untuk tiap 10% penipisan lapisan ozon akan terjadi kenaikan radiasi UV sebesar 20%. Radiasi UVB dapat menyebabkan kerusakan pada mata, meluaskan penyakit infeksi, serta pertambahan kasus kanker kulit. Demikian juga vaksinasi terhadap sejumlah penyakit akan menjadi kurang berhasil guna. Dengan lebih banyak radiasi gelombang pendek UVB, maka akan memicu reaksi kimiawi di atmosfer bawah. Hal ini dapat mengakibatkan penambahan jumlah reaksi fotokimia yang menghasilkan asap beracun, terjadi hujan asam, dan berakibat naiknya gangguan saluran pernafasan. Di manakah lubang ozon itu terjadi? Kejadian lubang ozon stratosfer di atas Antartika di Kutub Selatan ditemukan pada awal 1985. Pada tahun 1989 dipastikan bahwa kemungkinan perusakan lapisan ozon dalam jumlah besar dapat juga terjadi di daerah Kutub Utara dan kemungkinan di daerah tropis. Selama beberapa dekade terakhir, CFC yang dilepaskan ke atmosfer mencapai jumlah yang cukup besar sehingga jika tidak dicegah dikhawatirkan akan menghancurkan lapisan ozon. Adapun bahan perusak lapisan ozon antara lain seperti foam atau busa, contohnya CFC11, CFC12, kemudian ada pendingin, yaitu CFC11, CFC12, dan CFC15, pemadam kebakaran seperti halon 1211, halon 101, dan aerosol, contohnya CFC12, pelarut CFC113, dan TCA, kemudian ada tembakau, contohnya CFC11, dan pengasapan yang terdiri dari metil bromida. Nah, apa saja sih upaya yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan lapisan ozon? Pertama, melaksanakan pengurangan pemakaian bahan perusak ozon atau BPO secara bertahap. Kedua, kurangi pemakaian barang-barang yang mengandung bahan perusak ozon atau BPO dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga, menghentikan penggunaan bahan perusak ozon. Nah, adapun alternatif pengganti bahan perusak ozon di dalam berbagai sektor antara lain meliputi di sektor refrigeration seperti hidroklorofluorokarbon, CH, hidrofluorokarbon blend, dan dalam sektor foam kita dapat menemukan bahan-bahan alternatif seperti hidroklorofluorokarbon, HC, karbon dioksida, hidrofluorokarbon, dan water blown. Kemudian dalam sektor pemadaman api, kita dapat menggunakan bahan-bahan alternatif yang meliputi water mist, Energas, Fe13, VM200, NaVs 3, dan sektor aerosol kita juga dapat menggunakan HCDMA, kemudian nitrogen atau karbon dioksida kompreset, kemudian MC, hidroklorofluorokarbon, dan hidrofluorokarbon. Kemudian dalam sektor solvent kita dapat menggunakan TCA, HC atau surfaktan, aqueous atau semi, kemudian hidrofluorokarbon dan hidroklorofluorokarbon. Kemudian dalam sektor tobacco kita dapat menggunakan karbon dioksida, dan dalam sektor fumigasi kita juga dapat menggunakan karbon dioksida dan fosfain. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan apa itu ozone depletion? Apa saja penyebab dan dampak dari ozone depletion, dan solusi apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah ozone depletion itu? Nah, berikut mari kita simak ya teman-teman, hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah terjadinya ozone depletion. Nah, adapun upaya yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu dengan menerapkan zero waste lifestyle, di mana zero waste sendiri adalah filosofi yang dijadikan sebagai gaya hidup demi mendorong kita untuk bijak dalam mengkonsumsi dan memaksimalkan siklus hidup sumber daya sehingga produk-produk bisa digunakan kembali. Nah, zero waste tidak hanya sebagai lifestyle, tetapi juga berhubungan dengan single use plastik atau plastik yang hanya digunakan sekali. Tujuannya adalah agar sampah tidak dikirim ke landfill. Jadi, zero waste ini
tidak hanya mengenai recycle atau mendaur ulang, tetapi mengkonsumsi yang umumnya terjadi. Nah, padahal sebenarnya zero waste ini dimulai dari refuse, reduce, dan reuse. Nah, saat ini benar-benar sudah tidak memungkinkan kita dapat melakukan dua hal, yaitu recycle dan reuse. Zero waste sangat menantang kita semua untuk mengevaluasi gaya hidup kita dan melihat bagaimana sesuatu yang kita konsumsi bisa berdampak negatif terhadap lingkungan. Kenyamanan yang berbentuk dengan produk murah, material yang tidak bisa didaur ulang, merusak kesehatan planet kita, dan berkembangnya manusia dan spesies hewan di seluruh dunia. Dengan menerapkan Zero Waste Home atau 5R ini menjadi pegangan untuk mengarah kepada gaya hidup tanpa limbah sehingga dapat menciptakan lebih sedikit limbah dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana.